secara turun-temurun, berarti kurang lebih hampir 150 tahun golok balen udah ada di Ciberem, Tanjung Siang, Subang gitu. Golok barlen lain saukur pakakas. Leuwih ti eta ngandung siloka kawani, kajembaran, jeung kabagjaan hirup. Krakatau meletus itu sekitar 1883. Jadi banyak invasi atau perpindahan penduduk dari Banten ke kita gitu. Ditambah ada agresi pertempuran di Batavia yang akhirnya banyak orang-orang Banten yang berpindah ke lokasi Ciberem, Tanjung Siang, Subang. Jadi zaman perang mungkin digunakan untuk perlawanan penduduk Indonesia atau Nusantara melawan penjajah Belanda dan Jepang. Kesininya setelah pasca kemerdekaan menjadi penopang ekonomi warga masyarakat. Golok bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, sembelih potong hewan, kurban, dan sebagainya. Apalagi setelah pasca kita memecahkan rekor golok terpanjang di dunia yang sepanjang 13 meter yang hari ini kebetulan sudah tersimpan di Wisma Karya Subang. Kita pernah dikunjungi dari 20 negara, terus kita juga sering dihadiri oleh para petinggi negara, bupati, gubernur, bahkan beberapa menteri juga. Golok balen memiliki filosofi karena yang paling unik dari golok balen itu adalah lilitannya ya, ini ya, lilitan ininya, lilitan balennya, motif kekuasaan sama soang itu menjadikan golok balen itu ini kan ikatan ya, jadi ini menandakan sebuah kebersatuan lah gitu ya. Golok itu sendiri dibangun dari beberapa spek gitu kan, ada perah atau gagang, ada serangka, terus ada juga bilah. Nah ini menjadi satu kesatuan, diikat ku lilitan barlen ini. Jadi seolah-olah ini adalah kesatuan dari beberapa aspek lah itu, dan ini menjadikan simbol bahwa golok barlen itu kuat, golok barlen itu gagah kalau disoren itu ya. Terus ini golok barlen yang pasti ini menjadi ikonik khusus karena mungkin satu-satunya golok di Indonesia yang menggunakan lilitan yang seperti ini, anti karat, dan ini menjadi pemersatu lah gitu. Namun perjalanan barlen tak berhenti sebagai pusaka warisan. Kiwari, ia melangkah ke ranah anyar, ekonomi kreatif. Para pengrajin mulai memadukan teknik tradisional dengan selera pasar modern. Golok barlen tak lagi hanya menghuni dinding rumah sebagai hiasan atau teman setia di ladang, tetapi juga menjadi buah tangan wisatawan, simbol kebanggaan daerah dan karya seni yang menembus pasar digital. Golok barlen adalah cerita tentang bagaimana Kawani Karuhun bisa menyinari jalan generasi Kiwari, menjadikan tradisi sebagai bilah dan ekonomi sebagai gagangnya. Bersama-sama, keduanya menebas rintangan menuju masa depan yang lebih gemilang. Masa depan bangsa itu ditentukan anak mudanya. Betul. Sementara anak muda harus memegang sejarah dan budaya. Karena untuk mengetahui bahwa kita bukan bangsa yang amatiran, lihat sejarah dan budayanya. Dan anak muda harus memegang sejarah dan budaya. Terima kasih. Semoga sukses jadi Mojang dan Jajaka Subang 2025. Farhat, sing jadi juara. Salam golok balen, Ciberem, Mang Perang.